sekarang begini. Untuk bisa sampai ke sini, ada satu ilmu lagi, Pak. Alat lagi, Pak. Yang namanya, apalagi selain semangat, yang lain apa? Motivasi. Jadi motivasi itu kalau dalam bahasa yang ini adalah, tadi benar tuh, bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Oh, saya pokoknya gimana caranya ingin bisa satu keahlian. Nah, itu harus dari dalam, Pak. Ya, Bapak dipaksa-paksa suruh training, suruh belajar ya. Kalau tidak ada dorong dari dalam, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Semua harus dari dalam. Nah, motivasi ini harus dari dalam, Pak. Misalnya dorongan kita untuk kerja itu karena keseja. Setiap orang punya motivasi itu berbeda-beda, Pak. Ya kan? Ada yang masalah kesejahteraan, ekonomi plus keluarga, ada yang ilmu pengetahuan, ada pengalaman dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini nggak salah, Pak. Tapi setiap kita digerakkan oleh ini itu akan memberikan hasil yang berbeda. Beda-beda ya. Kalau kita hanya ya berpikir kerja demi mendapatkan penghasilan, itu sebenarnya tingkatan yang paling rendah. Semua orang kerja nggak ada, Pak. Yang iseng-iseng nggak ada, Pak. Saya juga dulu kerja di perusahaan nggak dibayar kan ya. Pak Andre, Bapak kerja di sini ya. Tapi gratis, Pak ya. Oh, mikir-mikir gratis nanti dulu nih. Kita kerja masa nggak dibayar nih, nggak mau, Pak. Ya, artinya Pak, ini yang paling basic. Ya. Nah, harusnya selain ini kita harus tambah plus lagi. Oh iya ya. Selain ekonomi, saya kalau punya pengetahuan yang lebih meningkat, karena sekarang yang bisa menambah income kita suatu hari adalah ini dan ini. Oh, berarti saya harus punya motivasi lebih tinggi. Ini yang mau saya tambah. Karena suatu hari kalau saya punya dua ini, lalu tiba-tiba perusahaan melakukan promosi. Jangan anjlok dulu, Pak. Bapak mikirnya anjlok. Melakukan promosi, siapa yang dipilih? Orang yang biasa-biasa atau orang yang punya kemampuan dan pengalaman? Nah, wah, saya cari nih. Ternyata misalnya Pak Rahmat ininya ada nih. Boleh juga nih. Ikut asesmen ya besok untuk level supervisor siapa? Oh, misalnya. Betul nggak? Berarti kemungkinan kita untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih kalau kita sudah punya. Tapi kalau kita hanya stuck di sini, yang penting kerja, dapat gaji, selesai. Nanti suatu hari kalau ada pengembangan kita tidak diikutkan. Ini berpikirnya dulu, Pak, yang harus dibenahi. Ya, kenapa saya di awal-awal kerja dulu saya nggak penting gaji, Pak? Ya, tahun 97 gaji saya cuma 550.000. Itu di bawah standar, tapi saya pikir coba pengalaman lah. Pengalaman, coba belajar, pengalaman, belajar. Akhirnya bos ngelihat, ini orang kok bisa ini bisa itu ya, tawarin supervisor. Ini orang bisa ini bisa itu, tawarin manajer. Gitu ya. Kesempatan selalu ada, gitu ya. Gitu, Pak, kira-kira. Nah, apa keuntungan kita punya pengalaman dan pengetahuan? Apa keuntungannya juga selain tadi? Apa? Selain finansial, apa keuntungan kita punya pengalaman dan pengetahuan? Ya, kalau kita punya pengetahuan dan pengalaman, jadi itu kita gampang mendapatkan pekerjaan. Ya, betul. Salah satu gampang dapat pekerjaan, Pak ya. Ini kaitan PR. Tapi ada satu yang bukan berkaitan dengan ekonomi, bukan berkaitan dengan penghasilan. Hah? Mampu bersaing. Apa tadi? Mampu bersaing. Yes, 100.000. Kita bisa masuk dalam persaingan. Betul ya? Orang biasa tuh banyak, Pak. Orang yang biasa-biasa tuh banyak, Pak. Jutaan di Indonesia tuh orang biasa-biasa semua masuk kelompok bawah nih. Tapi untuk mampai di posisi ini butuh orang yang punya kemampuan lebih nih. Jadi kita butuh keluar dari sini, keluar masuk ke sini. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri. Gitu kan ya. Itu Pak ya, ini bicara motivasi dulu Pak ya. Karena kita harus ngerti dulu arti motivasi. Nah, sekarang kita lihat. Motivasi sifatnya dinamis. Ada nggak orang yang termotivasi terus naik gitu? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kadang down. So, saat down kapan? Hah? Gagal. Waduh. Kena tegur atasan. Down lagi. Ditegur sama HSE. Tegur lagi.
Nanti masalah keluarga tambah down lagi, ya. Terus nanti pas gajian naik dikit, THR naik lagi, dapat bonus naik lagi, besok turun lagi, ya kan? Jadi motivasi tuh begini-begini, Pak, nggak ada yang let gitu, nggak ada, ya, wajar, ya. Yang kedua, berubah sesuai kondisi, ya. Bayar utang down, gitu ya. Ya, dapat utang naik dikit, ya. Lalu dipengaruhi lingkungan dan suasana hati. Nah, ini motivasi tuh naik turun, Pak. Nah, sekarang gimana caranya supaya Bapak punya motivasi naik turun, Pak, stabil, gitu kan, ya. Yang pertama, mungkin prosesnya menyakitkan. Pulang dari training aja, misalnya contoh tiba-tiba kita berubah, ya. Siapa yang akan melecehkan kita? Teman-teman, ya. Weh, gaya mentang-mentang training Pak Aldino, waduh. Betul nggak? Sekali Pak Aldino masih bertahan, wah enggak, saya tetap mau berbeda. Besok ketemu lagi teman yang lain. Weh, mentang-mentang baru training, mulai down lagi. Betul nggak? 1-2 orang, lama-lama begitu seminggu, udahlah, saya kembali ke asal lagi lah, pusing saya. Nah, ini yang repot, Pak. Akhirnya training tidak ada fungsinya buat berubah kita. Akhirnya kita lebih mendengarkan suara orang lain. Padahal hidup kita yang menentukan, bukan orang lain, Pak. Pilihannya di kita. Mau berubah sendiri, membangun keluarga, membangun masa depan, atau ikut omongan orang. Nah, pilihan di Bapak, ya. Oke. 1, punya goal yang kuat. Nanti kita lihat, ya. Ini tadi beberapa udah saya jumping. Yang kedua, optimis, Pak. Selalu optimis, ya. Tapi saya menarik, ya. Kalau kemarin kan tulisan keempat, ya. Keenam, ya. Bagaimana masa depan Antam. Berapa nilainya? 15. Yang penting itu dulu, Pak. Bapak kalau kerja di perusahaan, Bapak nggak optimis, Bapak nggak senang dengan perusahaannya, kita nggak bisa maju, Pak. Yang ada apa? Coba. Kalau kita tinggal bekerja di perusahaan yang kita nggak suka, hari-hari apa, Pak? Stres, apalagi? Malas, apalagi? Sudahlah. Nah, repot, Pak. Tapi kalau saya lihat nomor 6 kemarin tinggi, artinya yuk kita berpikiran positif. Ini perusahaan saya, ini sumur saya, betul nggak? Banyak orang, ini bukan di Antam, Pak, ya. Kalau saya training di banyak perusahaan, Pak, mereka mengotori sumur diri sendiri, dikotori, buang sampah di situ, punya masalah ini di situ. Akhirnya sumur di depan rumahnya jadi kotor. Akibatnya apa? Tutup, nggak usah dipakai, betul ya? Berapa banyak orang mengotori sumur tempat kita kerja? Akhirnya sumurnya kotor, akhirnya sumurnya rusak. Yang pusing kita, kok kayak begini kantor saya? Ya salah Bapak sendiri. Nah, ini mesti hati-hati, Pak. Yuk kita optimis, Pak. Saya mau bilang satu, Pak, ya. Saya sudah membantu banyak perusahaan, Pak. Dari perusahaan multinasional, ya. Yang dari Inggris, Amerika, Unilever Amerika. Carson itu dari Inggris, ya kan? Siapa lagi boleh, ya? Reckitt Benckiser dari Prancis. Dan segala macam perusahaan, Pak. Pertanyaan saya, apakah mereka lebih bagus nggak dari Antam? Bukan belum tentu, Pak. Saya lihat sendiri. Lebih jelek dari kita, Pak. Ya, artinya semua perusahaan punya masalahnya masing-masing. Nggak ada perusahaan yang sempurna. Saya punya teman, Pak. Dalam 10 tahun, dia pindah ke hampir 15 perusahaan, Pak. Orangnya ngerasa perfeksionis, ya. Pindah perusahaan ini. Wah, nggak cocok atasannya. Pindah ke sini. Wah, baru 3 bulan keluar. Sampai akhirnya 10 tahun kemudian dia bingung. Kok nggak ada ya perusahaan yang sesuai dengan harapan saya, yang sempurna, nggak ada, Pak. Pak mau kerja pindah sana pindah sini juga sama aja, masalahnya itu juga, Pak. Betul nggak? Pak, masalahnya apa di perusahaan? Komunikasi. Apa lagi masalah di sini, apa? Kerjasama. Apa lagi? 50.000 apa? Kenyamanan. Memangnya perusahaan multinasional nyaman, Pak? Enggak, Pak.
Ya belum tentu, Pak. Jadi jangan kita banding-bandingin, wah kayaknya enak ya kalau kerja di sana. Enggak, sama aja masalahnya itu-itu juga kok. Ya, gitu Pak. Yuk kita coba rubah. Nggak ada perusahaan yang perfect dimanapun juga, Pak. Semua perusahaan punya masalah masing-masing. Ya kan? Yang ketiga, pola pikir yang, nah ini penting ya, nanti kita Yang keempat, bergerak, bertindak, bergerak, action. Gitu. Jangan banyak mikir, Pak. Jangan banyak, apa ya gitu ya. Dan terakhir, pengulangan. Kita lihat satu-satu ya. Ini yang tadi kita udah bahas nih. Beda kembang api sama rudal. Ya kan? Rudal targetnya jelas. Kalau kita punya target tiap tahun, wah saya pokoknya 2 tahun lagi saya mau punya rumah. Tempel di kepala, Pak. Rumah gimana caranya? Boleh percaya, boleh nggak, Pak ya? Nanti keanehan-keanehan dan keajaiban tuh muncul. Tiba-tiba ketemu orang dari sini, mempermudah kita untuk punya rumah. Tiba-tiba ada orang jual tanah murah, gitu kan ya. Kayak simpelnya gini Pak, otak, ini bicara otak ya, bukan hal supranatural ya. Kalau Bapak misalnya punya uang 30 juta Pak, hanya tidak fokus. Karena kita fokus, kita melihat segala sesuatunya seakan-akan sesuai dengan keinginan kita. Nah itu otak kita tuh. Jadi selalu punya goal Pak, setiap tahun goalnya apa? Clear, jelas. Next, yang kedua, ada yang namanya fixed mindset, grow mindset. Ya, fixed mindset tuh, ya nggak bisa lah, dan lain sebagainya. Ada penjelasannya juga di sini ya. Contoh, sifat tidak dapat berubah. Pak, saya orangnya pendiam. Ya sudahlah, begini aja hidup saya. Salah Pak. Sukses tergantung pada usaha dan waktu. Kita konsisten terus kita rubah. Ya. Bakat menurut sukses, nggak ada bakat-bakatan, Pak. Semua orang berbakat dalam bidang apapun kalau dia mau belajar. Ya. Menghindari tantangan. Ini juga sama nih. Ada tantangan takut gitu ya. Ada instruksi takut. Oh jangan saya Pak, jangan saya Pak. Dan lain sebagainya. Ini juga. Nah yang jadi masalah juga apa? Nah ini iri nih. Kayak kemarin mental apa? Kepiting. Stop mental kepiting Pak. Kalau ada orang sukses, teman-teman kita dapat promosi, support habis-habisan Pak. Nanti someday dia akan ingat kita. Kalau dia naik posisi, dia punya posisi lebih baik lagi. Dia ingat kita. Oh, saya pengen ajak Pak Aldino nih. Ini orang yang dulu support gua nih. Betul nggak? Ya, nah itu ya. Terus jangan anti dengan namanya kritik. Kita tuh senangnya mendengar apa? Pujian. Oh, dia benar ya. Kalau dipuji, waduh, gitu ya. Tapi ingat Pak, pujian itu bisa mematikan. Betul nggak? Sekarang saya tanya. Bapak lebih baik mendengar kata-kata teman kita, sahabat kita, atau musuh kita? Kenapa kok musuh? Kalau musuh kan lebih banyak juga kata kritik. Tapi kalau berteman, terkadang temanku untuk menginginkan sesuatu itu pasti berikan pujian. Tapi kalau musuh, secara ini terkadang dia begitu dia suka dia kritik, dari situ kita bisa membangun motivasi kita. 100.000 ya. Jangan lagi bangga dipuji-puji Pak. Banggalah dengan kritikan event atau itu walaupun itu dari musuh kita. Orang tidak suka kita kritik, jangan emosi. Wah, sialan nih ngajak berantem. Jangan Pak, tenang aja. Karena omongan orang musuh kita itu lebih jujur, lebih benar. Orangnya lambat, oh berarti saya harus begini. Oh saya orangnya dianggap bodoh, oh saya harus begini. Betul nggak? Biarin aja dia ngomong apa aja terserah. Tapi saya akan berubah. Karena ini informasi yang penting buat kita. Oke ya. Itu yang ketiga ya. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Nah saya mau tanya. Bapak dari tahu flash disk nggak? Apa itu flash disk Pak? Apa itu flash disk? Nah, pertanyaan saya begini. Ini unik ya. Unik dan aneh nih. Moga-moga jadi pemahaman kita ke depan nih. Flash disk, kalau Bapak hapus, lalu Bapak format berulang-ulang, hilang nggak isinya? Siapa yang bilang hilang? Hilang nggak? Format. Hilang. Yang bilang tidak? 50.000, nggak apa. Hilang. Iya, karena ada aplikasi yang bisa mengembalikan data. Yes, 50.000. Saya berpikir juga begitu, Pak. Oh, namanya flash disk itu kalau sudah diformat berulang-ulang, pasti hilang isinya. Ternyata enggak. Saya pernah punya flash disk yang sudah 5 tahun, Pak.
Saya ingat, aduh data berapa tahun lalu saya perlu, tapi lah format ulang ya. Saya iseng-iseng ngomong sama teman saya yang IT. Mana Pak, sini. Kata dia, sini Pak, saya bantu. Dia bisa keluarkan semua data dari sejak awal saya beli flash disk. Gitu Pak ya. Ada aplikasinya tuh. Semua keluar Pak. Baik foto, baik gambar, data, segala macam. Wih kok bisa ya? Nah itulah otak kita. Otak manusia itu kalau sudah dimasukkan dengan informasi, baik negatif positif, bisa hilang nggak? Nggak bisa. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, mantan kita yang sudah nempel di kepala, nggak bisa hilang Pak seumur hidup. Ya, mungkin sedikit lupa karena di bawah sadar gitu ya. Tapi kapan-kapan ingat lagi ya. Apalagi reuni. Reuni nih. Ya. Cinta lama bersemi kembali gitu kan ya. Jadi nggak bisa hilang Pak. Semua pengalaman Bapak masa kecil, masa anak-anak, ya senang, sedih, semua black nempel di kepala kita. Dan inilah yang menjadikan kepribadian kita salah satunya. Nah sekarang terus bagaimana Pak? Supaya saya jadi orang yang selalu positif. Kalau isi kepalanya dihajar dengan yang negatif dan yang positif. Caranya gimana? Ayo. Nah, sajian caranya Pak. Ya. Ya kan otak yang sudah masuk informasi itu nggak bisa hilang pakai flash disk ya. Apapun. Ya. Nah, di sini kalau ini negatif Pak. Cara satu-satunya cuman mengisi dengan, nah udah. Berpikir positif, ketemu orang yang positif, membaca buku positif, selalu bergaul dengan orang yang positif. Semua positif Pak. Akhirnya yang negatif nggak hilang, tetap ada, tapi dia jadi cuma di sini Pak, yang lain positif. Karena sebagian besar kita berpikirnya selalu hal yang positif. Nah ini kuncinya, ya, kuncinya, gitu kan ya. Nanti lama-lama positif kecil hanya di sini negatifnya. Nah inilah kita perlu orang-orang yang seperti ini Pak. Ya nggak bisa hilang. Seumur hidup. Coba pengalaman apa? Salah-salahnya ya. Pak punya pengalaman buruk apa? Bukan di pekerjaan, dalam hidup Bapak. Apa? Percintaan, boleh diputus pacar gitu misalnya atau apa? Tidak lolos seleksi. Nah, masih ingat nggak terus Pak kadang-kadang? Aduh, nyesel dulu kenapa nggak lolos ya. Ah lupain lah. Nggak lupa tuh, nggak hilang ya. Dia tetap nempel tapi di bawah sadar. Suatu hari lagi ngelamun-ngelamun, ingat aja nggak? Aduh, nyesel saya. Betul nggak? Ingat, naik turun. Tapi kalau dia banyak positif, banyak kegiatan pikiran positif, mau naik, nggak bisa, lama-lama lupa. Bukan hilang, tapi lupa. Ditekan di bawah sini. Gitu ya? Gitu. Sama pengalaman masa lalu, Bapak juga sama tuh. Pengalaman masa kecil apa, daripada dipikir-pikir, kita stres, udah, nggak usah dipikir lagi lah. Yang penting saya masukinnya hal-hal positif. Apa nih ke depan? Target ke depan gimana? Hidup saya gimana? Mulai belajar apa? Dan lain sebagainya. Gitu ya? Oke, satu lagi. Nah, ini kunci tadi ya. Ini yang belajar tadi ya. Belajar mobil ya. Kuncinya adalah, ini aneh Pak ya. Ketika kita ngambil keputusan, semua sel-sel kita itu membesar. Jadi sel manusia dia, kalau dicek dia, itu sangat patuh pada pikiran. Ya, saya sama Bu Made berapa kali ya kita mencoba ya. Dulu lagi training, besok mau training, jatuh sakit. Aduh, sakitnya parah nih. Bisa training nggak ya? Wah, sudah visualisasi. Saya harus sehat, saya harus sembuh. Saya harus sehat, harus sembuh. Saya saja ngomong, badan saya ngomong, Pak. Besoknya sehat loh. Ini kemarin saya kesini, sakit apa mana ya? Ginjal. Tes ginjal, cek gini. Waduh, Pak. Bapak harus istirahat minimal sebulan nih. Waduh, saya training di Antam. Bagaimana mau training sebulan nih ya? Waduh, parah nih kalau begini. Dokter ngomong, udah down saya. Visualisasi. Sehat, bisa training. Sehat terus saja dari pagi sampai sore saya visualisasi terus. Tiba-tiba besoknya kok seger ya. Saya minum seger ya. Cek laboratorium. Ini karena ada ginjal bukan ya? Cek. Hasilnya aman Pak, nggak ada masalah sama ginjal Bapak. Kok bisa sehat ya? Jadi rupanya Pak,
Sel-sel kita itu patuh pada pikiran. Nah kalau Bapak misalnya contoh, aduh pegel dikit, aduh udah nggak usah masuk kerja lah. Kayaknya nggak enak badan, jangan kaget loh. Jadinya apa? Sakit beneran. Sakit beneran, bukan sakit ginjal, sakit beneran. Gitu ya. Hati-hati Pak, apa yang kita omongkan. Aduh hari ini kayak saya lemes. Jadian Pak. Mau nyoba? Nah gini, enggak, gini mau coba sedikit. Jangan kita, teman kita Pak, kita coba. Bapak udah tahu ilmunya kan? Misalnya, Pak sini Pak. Misalnya ya. Ini pagi-pagi nih kita ketemu nih, temenan gitu ya. Kita baru ketemu nih saya dari gerbang depan. Bos, kok pucet sih? Hah? Kurang tidur. Oh kurang tidur pucet Pak, kayaknya sakit loh, hati-hati. Dah, tembak satu mindset negatif sekali. Nanti jam 10 ketemu lagi. Bro, lu bibir lu pucet loh, hati-hati loh, jangan-jangan ini ya. Gara-gara kurang tidur mungkin sakit ini. Mulai apa? Oh, betul gitu. Jangan-jangan memang benar saya sakit. Jam 12 makan bareng di kantin. Bro, ke dokter. Hati-hati loh sekarang. Kena monkeypox. Ya ada monkeypox di bawahnya. Hati-hati loh sekarang. Mirip-mirip begitu soalnya saya lihat-lihat di majalah di YouTube tuh. Mulai, betul gitu. Mulai ngaca di kamar mandi, betul ya. Kayaknya kan mama agak hangat nih. Loh serius loh. Nanti jam 2 disikat lagi Pak. Udah ke dokter belum? Tambah parah loh. Matanya merah. Padahal enggak. Cuman dia tersugesti dengan omongan orang. Jam 4 apa yang terjadi? Ke dokter. Sakit beneran. Kalau nggak percaya coba Pak. Saya pernah coba teman saya begitu Pak. Sakit beneran besok nggak masuk. Tanya, sakit apa? Nggak tahu, badan nggak enak. Sore ke dokter, kata dokter, kamu sehat-sehat aja. Apa ya kira-kira saya jadi begini? Rupanya tersugesti. Hati-hati Pak. Ya, 50.000. Hati-hati loh Pak. Ya, itu baru kita mensugesti siapa? Orang lain. Yang bahaya itu kita disugesti oleh diri sendiri. Saya nggak mampu, saya orang biasa, saya orang ini. Ya sudahlah, mau apa saya berusaha, saya biasa-biasa aja. Akhirnya tersugesti terus Pak. Nah, hati-hati Pak. Kuncinya di sini nih. Kalau kita ngomong saya ingin coba, ya. Kalau saya bilang, wah nggak bisa Pak, stop semua. Sel-sel kita stop. Tapi begitu kita bilang, saya coba deh, lumayan Pak. Begitu kita mau coba, apa yang terjadi? Muternya mulai bergerak nih, putarannya. Mulai belajar, saya coba. Begitu bertindak, dapat hasil. Bisa ya. Muncul percaya diri. Percaya diri membuat dia berani ngambil keputusan. Terus berputar-putar terus Pak. Tapi kalau Bapak sih sudah stop sampai di sini, badan kita stop, pikiran kita stop. Jangan kaget, semuanya stuck. Yang keempat ya, tentang motivasi ya. Oke, yang terakhir. Ini tentang pengulangan. Ya. Bahwa kalau kita ingin merubah satu kebiasaan, butuh berapa? Nah, ini kejadian saya waktu pandemik, Pak. Badan saya sebelum pandemik itu hampir 97, hampir 100, Pak. Gendut kayak besar. Bawa berapa berat badan? 100. 95. Saya hampir kayak Bapak dulu tuh. Lebih gede lagi, lebih besar lagi. Sakit-sakitan, Pak. Sakit asam urat. Sakit apa lagi? Kolesterol. Ini sakit, itu sakit. Wah, saya bilang nggak benar nih hidup begini. Saya mau bertekad olahraga. Susah nggak tekad olahraga, Pak? Susah. Setengah mati. Ya, makanya kita butuh 21 hari konsisten baru bisa jadi kebiasaan. Lalu saya gimana caranya? Coba pakai baju olahraga tiap pagi. Set. Olahraga nggak? Nggak. Tidur lagi ya. Ngantuk. Betul ya? Hari kedua, hari ketiga, sampai seminggu. Cuma pakai olahraga, tidur lagi Pak. Kebiasaan soal badannya. Seminggu, setelah hari ketujuh, masa udah pakai baju olahraga nggak bergerak, mulailah jalan. Sampai depan rumah, aduh kok malas ya, pulang lagi. Nongkrong lagi di depan teras, main handphone, dan lain sebagainya. Itu hari ketujuh Pak. Tapi nggak apa, pokoknya setiap hari target saya pakai baju olahraga. 2 minggu kemudian barulah mulai bergerak Pak. Ya, mulai lebih jauh. Sampai 21 hari kemudian saya sudah jadi pejalan kaki itu Pak. Kesana kemari, berkilo-kilo. Akhirnya setelah 21 hari, otak kita sudah terkunci. Jadi kalau hari ini nggak olahraga, ada yang
Apa ya? Oh iya, belum olahraga, bergerak. Oh iya. Jadi kebiasaan tiap hari, Pak. Gitu ya. Jadi untuk membuat kebiasaannya Bapak butuh berubah 21 hari. Apapun juga, Pak. Kebiasaan ngerokok, kebiasaan makan nggak sehat, kebiasaan semua harus 21 hari. Saya dulu berpikir juga kenapa 21 hari ya. Ternyata dari banyak buku motivasi yang saya baca, 21 hari ini angka kita benar-benar secara emosi mulai berubah, Pak. Mulai bisa, bukan pikiran aja, tapi emosinya juga mulai terkunci gitu loh. Dikunci gitu ya. Ini minimal loh Pak ya. Ada orang yang harus 40 hari baru berubah, ada 30 hari, ada Pak. Tapi 21 hari itu minimum. Kalau sudah kebiasaan, mudah kita berubah. Nah, kuncinya kebiasaan.